Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang Manggala Informatika ahli pertama, yaitu jaringan komputer. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024 bahwa bidang Manggala Informatika ahli pertama untuk cakupan materinya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kemampuan umum dan kedua kemampuan khusus. Nah, di kemampuan umum ada 5 materi, yaitu konsep dasar TIK, sistem komputer, jaringan komputer, sistem informasi, dan kriptografi. Sedangkan di kemampuan khusus terdiri dari 3 materi, yaitu budaya Kominfo, manajemen risiko, standar dan regulasi Kominfo. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut di pembahasan soal-soal, ada beberapa hal yang teman-teman terlebih dahulu harus pahami. Yang pertama terkait dengan tugas dari Manggala Informatika ahli pertama ini berdasarkan Permenpan RB nomor 31 tahun 2022. Jadi di sini ada 108 tugas teman-teman yang harus teman-teman pahami. Nah, selain itu teman-teman juga harus tahu kaitannya dengan jaringan komputer itu kira-kira tugas mana saja yang masuk ke sana. Nah, di sini saya sudah coba petakan bahwa ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui terkait dengan jaringan komputer ini berdasarkan tugas yang ada tadi, yaitu pertama terkait dengan keamanan jaringan, kedua pengelolaan infrastruktur jaringan, yang ketiga pemantauan dan pemeliharaan jaringan, yang keempat pengendalian dan pengamanan data di jaringan, kelima pengelolaan media dan akses, keenam dukungan dalam pengelolaan infrastruktur, dan ketujuh tanggap darurat dan pemulihan jaringan. Jadi itu semua suplemen materi yang wajib teman-teman pahami terkait dengan jaringan komputer. Oke, selanjutnya kita langsung masuk di latihan soal ya. Kita coba latihan beberapa soal untuk untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan jaringan komputer ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan disiapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Perhatikan, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Seorang administrator menemukan bahwa konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP di jaringan menyebabkan konflik IP di beberapa perangkat. Apa pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Opsinya A. Menonaktifkan DHCP dan menetapkan alamat IP secara manual. B. Mengatur ulang list time pada server DHCP agar tidak pendek. C. Memisahkan jaringan menjadi beberapa subnet dengan server DHCP terpisah. D. Memastikan tidak ada perangkat lain yang menjalankan layanan DHCP. Dan E. Menggunakan protokol ARP untuk mendeteksi konflik IP secara real time. Nah, di sini jawabannya adalah D ya, memastikan tidak ada perangkat lain yang menjalankan layanan DHCP. Karena konflik IP itu sering terjadi karena ada lebih dari satu server DHCP yang aktif. Sehingga dengan memastikan hanya satu server DHCP aktif, maka itu merupakan langkah yang paling tepat. Untuk jawaban lain, silakan teman-teman baca kenapa itu tidak dijadikan sebagai opsi jawaban yang benar. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, Anda ditugaskan merancang mekanisme redundansi untuk memastikan layanan jaringan tetap aktif meskipun terjadi kegagalan perangkat. Manakah metode berikut yang paling sesuai untuk kebutuhan ini? Opsinya A. Menggunakan NIT untuk mengelola koneksi jaringan. B. Mengimplementasikan High Availability Protocol seperti VRRP atau HSRP. C. Menggunakan VLAN untuk membagi jaringan. D. Mengaktifkan fungsi load balancing pada switch. Dan E. Menggunakan firewall untuk mengontrol lalu lintas secara ketat. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang benar itu apa teman-teman? Silakan teman-teman tentukan jawabannya mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1.
waktu selesai. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, mengimplementasikan High Availability Protocol seperti VRRP dan HSRP. Oke, lanjut soal nomor 3. Perhatikan, sebuah perusahaan memutuskan untuk memigrasikan jaringan internalnya ke model Software Defined Networking (SDN). Selama implementasi ditemukan bottleneck pada pengontrol SDN yang menyebabkan delay signifikan. Apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Opsinya: A. Menambahkan pengontrol SDN untuk mendistribusikan beban kerja. B. Mengganti pengontrol SDN dengan perangkat yang lebih kuat. C. Menonaktifkan fungsi pengelolaan otomatis pada pengontrol SDN. D. Mengatur ulang topologi jaringan menjadi lebih sederhana. E. Menggunakan perangkat keras tradisional untuk bagian tertentu dari jaringan. Ya, langsung saja nomor 3 ini jawabannya adalah A ya, menambahkan pengontrol SDN untuk mendistribusikan beban kerja. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Ya, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Dalam sebuah serangan ransomware, jaringan internal perusahaan terkunci oleh malware. Apa langkah awal yang paling tepat untuk memulihkan layanan? Lagi-lagi terkait dengan pemulihan layanan. Ingat apa yang harus dilakukan ketika ada serangan untuk memulihkan sebuah layanan. Opsinya: A. Membayar tebusan kepada pelaku. Ya. B. Mengisolasi jaringan yang terinfeksi. C. Menghapus perangkat yang terinfeksi dari jaringan. D. Memulihkan data dari pencadangan terakhir. E. Memindai seluruh jaringan dengan antivirus. Nomor 4 ini jawabannya tentu saja adalah B. Mengisolasi jaringan yang terinfeksi. Jadi isolasi itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan merupakan langkah pertama. Nah, biasanya juga kalau misalnya ada opsi memutuskan jaringan, itu bisa masuk sebagai opsi jawaban yang benar. Jadi harus diingat bahwa ketika ada serangan, maka opsi yang paling benar itu adalah melakukan isolasi atau misalnya memutuskan jaringan. Nah, itu seperti itu opsi-opsi jawaban yang benar. Nah, untuk pemulihan data itu tidak bisa kita lakukan ya. Pemulihan data itu dilakukan setelah melakukan isolasi jaringan atau pemutusan jaringan. Nanti itu menjadi step selanjutnya ya. Oke, soal berikutnya soal nomor 5. Perhatikan. Sebuah perusahaan ingin memastikan bahwa data yang dikirim antar kantor cabang tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Apa pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan ini? Opsinya: A. Menggunakan protokol IPsec untuk enkripsi. B. Mengaktifkan VLAN antar cabang. C. Menggunakan NAT pada perangkat router. D. Menggunakan load balancer untuk mengatur lalu lintas. Dan E. Menggunakan COS untuk memprioritaskan lalu lintas antar cabang. Nah, di sini jawabannya adalah A. Menggunakan protokol IPsec untuk enkripsi. Jadi IPsec ini menyediakan enkripsi data pada tingkat jaringan. Dan itu akan memastikan keamanan. Soal berikutnya soal nomor 6. Perhatikan. Seorang administrator mendeteksi lonjakan aktivitas di jaringan lokal pada port TCP/IP23. Aktivitas tersebut berasal dari perangkat yang tidak dikenal. Analisis mana yang paling mungkin sesuai? A. Serangan brute force pada protokol HTTP. B. Penyerangan melalui protokol FTP. C. Eksploitasi layanan telnet yang tidak terenkripsi. D. Penyusupan menggunakan protokol SSH. Dan E. Pengiriman file besar melalui protokol SFTP. Nah, di sini langsung saja jawabannya adalah C ya. Jadi telnet itu menggunakan port 23 dan itu sangat rentan karena tidak terenkripsi. Lanjut soal nomor 7. Selama audit keamanan jaringan ditemukan bahwa banyak perangkat IoT terhubung menggunakan credential default. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan perangkat ini? Opsinya: A. Menonaktifkan akses IoT ke jaringan internet. B. Memisahkan perangkat IoT ke dalam VLAN terpisah. C. Mengubah credential default pada semua perangkat IoT. D. Mengaktifkan enkripsi SSL atau TLS pada perangkat IoT. Dan E. Memasang firewall untuk memfilter lalu lintas IoT. Nah, nomor 7 ini jawabannya adalah C. Mengubah credential default pada semua perangkat IoT.
Jadi, mengubah kredensial default itu merupakan langkah dasar untuk mencegah akses tidak sah. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 8. Dalam perancangan jaringan untuk gedung bertingkat, administrator harus memastikan redundansi konektivitas tanpa meningkatkan biaya perangkat secara signifikan. Topologi jaringan yang paling sesuai adalah titik-titik. A. Topologi bus, B. Topologi ring, C. Topologi mesh, D. Topologi star, dan E. Topologi tree. Nah, di sini jawabannya saya kira jelas, yaitu E. Topologi tree. Jadi topologi tree itu menggabungkan fleksibilitas dan redundansi dengan biaya perangkat yang moderat. Lanjut soal nomor 9, dalam sebuah jaringan administrator menemukan bahwa sebagian besar lalu lintas berasal dari satu perangkat dengan pola akses yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan indikasi distribute denial of service DDoS. Langkah teknis pertama yang harus dilakukan untuk mitigasi adalah A. Memblokir alamat IP sumber secara permanen, B. Mengaktifkan quality of service pada router, C. Mengisolasi perangkat yang menjadi target serangan, D. Memasang firewall baru dengan filter khusus, dan E. Mengatur batas rate limit pada perangkat jaringan. Soal nomor 9 ini langsung saja jawabannya adalah E. Mengatur batas rate limit pada perangkat jaringan. Nah, rate limit ini akan membatasi volume lalu lintas dari sumber tertentu, dan ini merupakan langkah yang paling cepat dan efektif untuk kasus DDoS ya. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir. Perhatikan, sebuah perusahaan mengalami penurunan performa jaringan akibat tingginya latensi komunikasi antar server di data center. Analisis awal menunjukkan bahwa lalu lintas multicast digunakan secara intensif. Apa solusi terbaik untuk mengurangi latensi tanpa mengganggu layanan yang ada? Opsinya A. Mengurangi ukuran VLAN dengan membuat lebih banyak subnet kecil. B. Mengaktifkan IGMP snooping di switch jaringan. C. Mengganti kabel jaringan dengan kabel fiber optik. D. Menambahkan router untuk mengisolasi lalu lintas multicast. Dan E. Mematikan lalu lintas multicast pada seluruh jaringan. Nah, di sini jawabannya adalah B. Mengaktifkan IGMP snooping di switch jaringan. Jadi IGMP snooping ini membatasi distribusi multicast hanya ke perangkat yang membutuhkan, sehingga hal itu mengurangi lalu lintas yang tidak diperlukan. Oke teman-teman sekalian, sekira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada akhirnya ketika kamu berjalan sendirian mungkin akan terasa sepi, tetapi setiap langkah yang kamu ambil adalah bukti kekuatanmu untuk berdiri meski tanpa sandaran. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.